ngomongin marketing tuh kan nggak pernah lepas dari research, consumer, ngerti konsumen katanya kan. Nah, pas banget kita hari ini udah kedatangan bintang tamu dan mau ngobrol segala sesuatu tentang research. Halo, selamat datang di Insighty. Gue Untung, Gue Wina, Winanda. dan kedatangan tamu kita istimewa. Gua Haris. So, mau ngomong apa kita hari ini? Topik berat ini, research, menanya-nanyakan orang. Segan ada Biasanya mantan presiden ke-6 Konoha tapi kan gitu ya. Nah, biasanya kan dia yang suka nanya-nanya, sekarang kita tanya-tanya. Mas Haris, apa kabar? Sehat? Baik, sehat. Oke, Mas boleh ceritain dulu nggak? Buat perkenalan aja sih. Jalan hidupnya gimana sih? Jalan hidup. Sebagai presiden. Sebagai presiden, Iya, ya kan? kira-kira Masih waktu itu ngelukis, masih bikin pada album. saat menjabat Iya. gimana aman negara. Iya. Kemarin bangun pesta pora loh. Iya loh. Kayak salah ini undang kayaknya. Iya, jadi gimana perjalanan karir tuh dari awal, dari kuliahnya apa sampai ke sekarang tuh gimana sih, Mas? Kan sekarang di perusahaan market research ya, Illuminitasia. Oke. Tapi sebenarnya dulu kuliah di Malang. Di Malang. Jurusannya akuntansi. Oh, nyambung dong. Belum, Iya. nggak nyambung. Akuntansi, lulus terus yang kebayang di pikiran nggak pengen jadi akuntan, nggak pengen jadi auditor. Lah terus ngapain kuliah itu? Karena waktu di Malang nggak ada Langsung. pilihan. Nggak ada pilihan. Nah, maksudnya IPS kan, dan saya kan besar di sana. Jadi Oke. begitu lulus SMA sama orang tua dibilang pokoknya kuliah di Malang aja ya. Dan waktu itu Brawijaya kan lebih terkenal di IPA. Jadi IPS cuman ada manajemen, akuntansi gitu ya, ilmu-ilmu sosial. Terus ya udah UMPTN zaman dulu ya. Sekarang nggak tahu apa namanya, udah ganti-ganti. Apa sih nggak tahu zaman lo ya? SBM Zaman gue lah, sih enggak sih. apalah gitu Nggak ya. ngerti, belum lahir. Nah udah dulu pilihan pertama akuntansi karena itu yang paling banyak Topnya. peminatnya. Pilihan kedua manajemen. Keterima ya akuntansi. Ekonomi semua. Iya, keterima akuntansi. Ya udah. ikut. Brawijaya berarti ya. Brawijaya, betul. Tapi nggak pernah kepikir topik sosial gitu loh. Maksudnya kan emang dari sosial, ujung-ujungnya Dari ke research. sosial. Dulu cuman pilihannya Apa kan kayak? ekonomi, hukum. Psikologi, sosiologi, Nggak ada, antropologi. Di Malang nggak ada dulu. Oh, dan harus di Malang. Ada. Iya. Oh, terus. Iya, terus lulus pokoknya nggak pengen di KAP, ya kan, nggak pengen di akuntan karena Dan sama sekali nggak pernah kerja di situ. nggak pernah. Jadi begitu lulus kan akuntan, auditor tuh kan harus comply, ya kan. Sementara saya lebih suka yang lebih kreatif. Oh, dikirain nggak comply masnya ya. Iya, kalau Iya, kreatif orang di pakai ordal akuntansi- gimana mau comply? Kreatif di akuntansi kan nggak bagus ya. Iya. Bahaya malahan. Oke. Ya udah terus ngelamar kerja, keterima di Indofood waktu itu sebagai MT. Terus saya ambil yang marketing. Oke. Terus pegang brand lah sekitar 3 tahun di sana. Indomie. Lays. Oh, Zaman Lays. dulu, Enak, snack. ngemil. Jadi kalau tahu Lays Nori Seaweed rumput laut, Iya. itu salah satu buah Tangan. tangan saya. Buat tangan oleh-oleh, Mas. Oleh-oleh ya. Iya. Saya Iya, melahirkan buah waktu karya. itu, buah karya saya gitu. Oke, terus. Terus 3 tahun pindah ke perusahaan dairy, Tiga Raksa Satria. Jadi dulu- SGM. Bukan. Jadi kalau dia Bukan. distributor kan ya, Iya. distributor SGM, tapi punya own brand juga. Ya itu. Own brand namanya Produgen. Gak tau masih ingat nggak tuh? Oh. Dulu kita sempat nomor 2 lah setelah Anden. Itu susu buat apa? Susu kalsium tinggi. Untuk segmennya anak-anak atau Dewasa. orang? Adult Oh, ya. oke. Buat adult. Kayak Unland Betul. gitu kan tadi ya. Betul. Itu 3 tahun. Kayak lo. Terus kemudian pindah ke Garuda Food, Garuda Food. pegang beverage. Apa Apa brandnya? tuh, Mas? Dulu akuisisi Super O2, Super O2. air oksigen. Oh, mineral yang water. warna biru ya? Yang warna Masih biru. ada nggak sih? Masih kali ya. Masih warnanya biru terus ada Botolnya labelnya ada biru. abu-abunya. Betul. Tapi kayaknya selected toko aja ya. Nggak Iya. terlalu banyak sih emang. Terus 8 tahun pegang brand kan, bosen. Terus minta pindah ke Consumer Insight di Garuda Food. Iya. Kenapa mintanya consumer insight? Jadi waktu itu saya ambil S2, Ah, ah. S2 komunikasi karena ngerasa kan ilmunya nggak nyambung ya sama kerjaannya. Akuntansi terus ke marketing. Kepake kan kalau bikin PNL paling nggak. Ya. Tapi ya pemahaman. Nah, dulu juga persepsinya zaman dulu ya kan lagi gencar-gencar advertising kan. Jadi bagian paling seru di marketing kan bikin iklan ya. Betul. Syuting segala macam kreatifnya gitu itu menarik banget. Jadi
saya punya persepsi yang mungkin salah ternyata gitu ya, bahwa marketing itu adalah iklan, adalah komunikasi. Padahal sebenarnya kan cuma satu bagian dari marketing ya. Cuman ya udah ambil S2 di UI, magister komunikasi, terus bikin tesisnya malah ke consumer behavior. Dari situ malah jadi minat ke situ gitu. Jadi lu bikin tesisnya itu soal post purchase dissonance. Penyesalan pasca pembelian. Menarik. Itu seru tuh baca-baca jurnal gitu ya, buku-bukunya. Kayaknya seru juga nih. Terinspirasi dari mana topik itu? Dan milih itu? Ngulik aja sih ya, nyari-nyari topik yang seru buat jadi tesis kan waktu itu. Dan nemulah teori cognitive dissonance itu. Isinya apa Mas kalau boleh tahu? Jadi cognitive dissonance itu kan orang, manusia itu kan nggak bisa mempertahankan dua kognisi yang berlawanan di kepalanya. Misalnya merokok itu nggak sehat, tapi saya merokok. Itu kan dua hal yang bertentangan ya. Jadi kan dia mau nggak mau harus meresolusi dua kognisi yang bertentangan itu. Either dia berhenti merokok, atau dia bilang saya akan berhenti nonton nonton berita yang bilang rokok itu nggak sehat gitu. Atau denial bahwa rokok denial, itu iya kan. Atau semua orang akan mati juga gitu. Atau kakek saya sampai umur 70 tahun masih sehat-sehat aja. Walaupun merokok. Jadi selalu ada cara untuk meresolusi gitu si disonansinya itu. Jadi itu yang bikin terus habis itu mutusin udah deh. Betul. Pindah ke sana kayaknya deh. Seru nih gitu. Terus habis itu nggak pernah menyesal dan pengen balik lagi? Nggak pernah. Udah jadi pokoknya situ pindah terus. ke Consumer Insight 3 tahun di Garuda Food, terus pindah ke bank bahkan. Consumer Insight juga? Insight. Research. Kira retailer. Tapi banknya bank pangan dan agribisnis. Aneh ya. Research pangan dan agribisnis. Researchnya pangan agribisnis. Jadi di situ malah belajar industrial research. Belum Sekarang ada. iya kali. Oh iya. Jadi belajar industrial research di situ. Industrial research. Jadi harga komoditi kayak gitu kan ya, buat memprediksi harganya bakal naik atau turun, demand segala macam gitu. Oke. Seru juga sih. Jadi akhirnya pindah ke agency setelah itu. Dan sampai sekarang pokoknya udah hidup dan mati di research lah ya. Kerjaannya nanya orang mulu ya. Iya. Oke, by the way, Mas. Ini sebenarnya episode baru yang kita mau pakai format baru. Bukan episode baru, ya episode baru lah ya. Dan kita mau pokoknya intinya mau pakai format baru. So, kalau biasanya kita nanya-nanya. Nah, tapi kalau di sini kita lebih mau diskusi. Jadi kita ngelempar satu topik, semua bisa punya say, termasuk saya, Wina gitu ya. Nah, topik pertamanya itu kan pernah denger dong kalau ngomongin research. Ada satu quote yang sering banget di quote orang dengan berbagai macam tujuan. Ini pertanyaan ke kita semua. Quote-nya itu adalah si Steve Jobs kan bilang, orang tuh nggak tahu apa yang mereka mau sampai mereka ngelihat. That's why makanya si Steve Jobs itu katanya nggak begitu percaya sama consumer research. Mau dari mana dulu? Silakan. Ketahuan dari produk yang dia create. Dulu kita nggak pernah kebayang kalau handphone itu nggak ada. Iya, iPad nggak kebayang. Dan yang lain-lainnya gitu ya. Gak bakal kalau di FGD-in lolos gitu kan. Iya, masa ditanya apakah kamu butuh iPad? iPad apa ya kan gitu kan. Iya, betul. Jadi apa artinya itu benar? Bisa jadi ya, tapi menurut gue kalau nyambung-nyambungin ke research itu kan ada dua hal yang berbeda, yang namanya projecting dan forecasting gitu. Projecting untuk sesuatu yang akan kejadian 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, which is sampai sekarang belum ketemu ada research agency yang bisa melakukan itu. Otherwise semua research agency udah kaya gitu, ya kan? Yang bisa dilakukan. Dia jualan ke lu loh. Kita bisa. Ada solutionnya ya? Ada dong. Tuh kan, salah. Ada lo. pendekatannya mungkin. Jangan ya dikasih, kasih Ada angin dia framework-nya, ada masuk nih. Iya. Tapi kalau ngelihat dari Apple yang sekarang sih produk-produknya seems bener ya. Berarti lu sepakat? Sepakat. Oke. Mas Haris gimana? Sering sih denger omongan kayak gitu ya. Iya, sebel Katanya dong Steve orang Jobs, research. gitu. Iya. Kalau dia nanya ke konsumen, mereka nggak tahu apa yang dimau gitu ya. Nah, Saya terus? sih biasa jawabnya ada dua. Apa tuh? Satu, memang kamu Steve Jobs. Oke. Habis itu dijawab, oke terima kasih. Kita Iya. pakai agensi lain. Yang kedua, Yang kedua, ya Steve Jobs kan cuma satu ya dari sekian miliar manusia. Iya. Udah meninggal pula ya gitu ya. Tapi sebenarnya kan kalau menurut saya sih karena bicara riset itu kan kompleks ya. Metode-metode tradisional kan lebih gali alam sadar manusia. Kadang kalau researchernya nggak inquisitif gitu ya, nggak gali dalam kan ya dia cuma gali surface-nya doang. Terus banyak juga studi-studi eksplorasi itu yang
nggak menggali lebih dalam mengenai core needs-nya orang atau human truth-nya itu dulu gitu. Jadi cuma berhenti di misalnya konsep testing doang. Jadi kalau masih muter-muter di situ-situ aja ya hasilnya emang sesuatu yang kita udah prediksi misalnya, atau memang sesuatu yang ya tadi nggak dapetin sebenarnya apa sih hal yang benar-benar dibutuhin sama orang, baru kita build something dari situ gitu. Kadang kita juga saranin ke klien tuh prototyping dulu deh. Prototyping. Jadi kalau ada ide yang cuman konsep, konsumen kan nggak bisa diajakin ngomong yang konseptual banget ya. Atau yang abstrak gitu. Yang Ya? abstrak gitu. Bikin dulu aja sesuatu yang ada prototype. di mukanya dia. Benar. Mending lu workshop dulu gitu kan, prototyping dulu. Paling nggak ada barang konkret entah berupa visual atau gimana, jadi ada bayangan yang lebih clear. Karena kalau ngomongin bebek gitu ya, semua orang punya gambar bebek yang beda-beda di kepalanya mereka. Gitu. Jadi setuju atau nggak setuju, Mas? Ya tadi setuju kalau itu yang ngomong Steve Jobs, dan berlaku buat Steve Jobs aja sih kalau menurut saya ya. Karena yang lain belum ngomong, ntar Elon Musk ngomong dia bilang ya sama Elon Musk lah. Iya, terus begitu ya. Iya. Cuman Oke. dengan konsep bahwa konsumen perlu prototyping, yang bisa jadi konsep itu belum pernah ada sebelumnya atau belum pernah eksis, bisa jadi men-trigger needs tertentu nggak sih buat konsumen? Bisa, kan kita juga ngeliat interaksi dia. Iya. Dan kadang-kadang kan nggak perlu prototyping pun ya, kita lihat interaksi dia sehari-hari dengan produk yang dia pakai kan juga muncul hidden needs-nya gitu kan. Dan itu kan baru bisa nge-trigger ide-ide buat nanti produk baru gitu atau services baru. Jadi emang kalau bicara riset kan ada sisi mungkin bisa dibilang creativity-nya gitu ya, untuk melihat angle yang berbeda. Kita bisa ngeliat hal yang sama kan, melihat perilaku yang sama, tapi begitu kita punya angle yang berbeda dalam melihat itu, akhirnya kita nemu sesuatu yang unik. Jadi saya rasa si Steve Jobs itu punya kemampuan yang unik sih ngelihat perilakunya manusia gitu ya. Dia nggak ngomong langsung ke produk kan, tapi dia lebih ngelihat bahwa existing solution itu sebenarnya masih banyak issues gitu yang dia perbaiki dari situ. Gitu. Kalau gue ngeliatnya gini, gue nggak menyalahkan atau membenarkan, itu kan pilihan aja, jadi bebas-bebas aja. Tapi intinya kan dari sana tuh seolah-olah kayak orang menggunakan quote-nya itu sebagai pembenaran bahwa Nggak perlu riset. nggak perlu research. Iya, buat gue nggak apa-apa, lu mau nggak research juga nggak apa-apa. Banyak kok produk yang nggak research juga berhasil gitu ya. Tapi kalau mau adu banyak-banyakan, lebih banyak produk yang nggak research terus gagal kan gitu ya. Karena bukan masalah research nggak researchnya, produk bagus sama gagal, berhasil sama gagal, banyak yang gagal kan gitu ya. Dan apa namanya, berbagai macam studi juga nunjukin bahwa 70-80% produk, new produk gagal di pasaran, regardless research apa enggak. Jadi pada akhirnya sebenarnya lebih ke konsekuensi aja. Betul. Itu satu. Nah terus yang kedua adalah ini nggak sih, research itu kan sebenarnya gunanya itu bukan cuma sekedar untuk cari tahu apa yang mau dibuat, apa yang konsumen mau, tapi juga sebenarnya ngebangun belief-nya kita nih sebagai yang punya brand. Ketika kita udah ngomong, somehow kita bisa jadi lebih yakin, walaupun kalau hasilnya berbeda sama keyakinan kita jadi kurang yakin gitu ya. Ya tapi dua-duanya balik lagi ke pilihan kita masing-masing sih. Tapi benar bahwa enggak segala sesuatu bisa dibuka dengan research, karena ya kalau research itu sesimpel kayak baca buku, gue rasa ya udah nggak perlu orang marketing, semua orang research saja, ya kan? Tinggal tanya terus dapat jawabannya. Nah justru kan di art of research menurut gue adalah gimana caranya lo bisa ngambil sesuatu dari signal-signal yang tidak selalu eksplisit kan gitu ya, yang kita bisa bias bermain sehingga salah tangkap atau nge-framing sesuai. Kan orang bilang kan kita ngelihat dunia apa adanya, which ternyata kan bukan. We see the world as we are, not as is. Bergantung perspektif bias kita. Nah ini juga sama. Tapi ya dua-duanya ya sama-sama boleh-boleh aja. Yang penting kan tinggal siap konsekuensi apa enggak sih kan gitu. Sebenarnya kan buat manage resiko kan. Betul. Bukan buat kasih guarantee 100% kan. Benar. Mungkin Gitu. juga tergantung konteksnya ya. Contohnya untuk produk-produk yang mau diluncurin, mungkin pada masa
belum banyak competitionnya, terus kemudian sesimpel oh ya udah deh ini kita industrialize aja. Contohnya misalnya apa makanan dan minuman yang tradisional, terus kemudian kita tinggal industrialize, jadi deh ini package food atau package produk gitu ya. Pada masa itu mungkin nggak perlu research juga jadi, cuman ngelihat, cuman mengobserve market aja gitu. Kenapa enggak sih kita bikin misalnya sambal botolan gitu ya, daripada orang mesti ngulek sendiri, ribet dan yang lain-lainnya. Dibotolin aja, orang tinggal bisa bawa-bawa kemana-mana. Pada saat itu mungkin konteksnya pas untuk ya udah nggak usah pakai research. Tapi begitu marketnya udah kompleks, terus kemudian sangat fragmented, dan kita harus mencari sesuatu yang baru, yang what so called as a blue ocean gitu ya. Itu juga menurut saya susah-susah gampang tuh ngomongin blue ocean tuh gitu. Lebih gampang adalah red ocean, mau bikin kayak gimana tapi lebih bagus daripada barang yang udah ada. Nah itu mungkin jadinya butuh research gitu, karena orang udah banyak banget pilihan dan kita harus mencari apa sih yang menjadi gap dari produk-produk yang udah ada di market sekarang untuk bisa dijadikan pertimbangan. Kalau kayak begitu kelebihannya ini aja gitu. Sebenarnya juga observing the market kan juga bagian dari riset ya. Iya. Walaupun nggak sesophisticated itu datanya. Nggak official lah gitu ya, nggak di commission khusus buat riset. Tapi kan sebagai marketer kita juga punya sensing kan. Betul. Mungkin interaksi sama keluarga, sama tetangga dan segala macam, ada sparks of ideas misalnya. Oke. Lanjut topik kedua sekarang. Statement kedua tuh gini, gue pernah dengar omongan bahwa research kan ya cuma nanya-nanya gitu aja ya, dan researcher itu kalau kita pakai agency gitu ya, suka nggak dapet konteksnya. Nah mendingan kita running sendiri aja, kita ngerti brandnya, kita ngerti konteksnya, nanyanya akan lebih tepat. Bagaimana dari Bapak agency dulu? Konteksnya kalau dalam konteks sebagai brand owner gitu ya, tahu secara teknis sehingga pas di research dia bisa ngelihat ini bakal jalan apa enggak, mungkin ya. Tapi di sisi lain kan juga kita sebagai marketer kan ada bias ya. Nah itu dia. Itu kan masalahnya. Jadi ngerasain nggak? Kan Mas Untung pindah-pindah nih. Dulu pas kita pegang brandnya, dia jawabannya nyindir. Saya juga pindah-pindah. Oh iya sama. Kan? Dulu pas kita pegang brandnya, kayaknya tiap hari brand itu di sekeliling kita banget gitu ya. Begitu pindah ke company lain, nggak pernah dengar sama sekali. Kan? Betul. Ya tadi kan karena selective attention tadi. Gitu. Jadi kayak kita tuh live and breathe with the brand gitu kan, sehingga kita punya bias bahwa ya ini ide saya bakal bagus banget dan tesnya juga dengan framing untuk memastikan idenya emang diterima gitu kan. Jadi pasti bawah sadarnya ada bias seperti itu. Gitu. Jadi untuk membuat ide itu bisa diterima sama konsumen, jadinya ada masalah independensi juga di situ kalau kita lakukan sendiri. Gitu. Itu yang pertama ya. Terus masalah lain juga kan ngetes ide itu nggak sesimpel nanyain ke konsumen. Apa yang mereka omongin sama perilakunya bisa jadi beda. Jadi skill yang dibutuhkan untuk bisa menggali insight itu kan nggak sesimpel nanyain sesuai dengan panduannya atau bikin survei. Gitu. Kadang surveinya sendiri urutannya salah juga bisa bias gitu kan karena urutannya salah misalnya. Jadi banyak faktor yang mungkin mesti dipertimbangkan kalau mau ngeran sendiri gitu ya. Yang pasti harus aware dulu nih sama biasnya kita sebagai marketer. Gitu. Kalau lo, Bin? Setuju soal bias, tapi di satu sisi karena keterbatasan budget waktu itu dan situasinya memang mengharuskan kita untuk ngeran sendiri gitu. Itu mah gak ada pilihan. Benar, dengan kata lain kayak begitu, ya kan? Tapi menurut gue tuh bagusnya adalah you own your brand dan you own your consumer. Yang nggak bisa kita dapetin pada saat kita tidak berinteraksi langsung adalah engagementnya dia terhadap apa yang kita omongin, gitu. Ketika kita misalnya moderasiin FGD, kerasa banget kalau enggak nih, dia tuh sebenarnya nggak suka. Tapi karena kita semuanya orang Indonesia ngomongnya kayak iya menarik. Tapi kelihatan pada saat kita probing, tapi of course ini konteksnya nggak bisa disamaratakan untuk semuanya sih. Emang ada beberapa hal yang tadi Mas Haris bilang butuh skill tertentu. Contohnya misalnya buat ngegali sesuatu yang projectnya berupa white space. Atau ngerubah positioning aja, itu nggak bisa cuman tinggal nanya berdasarkan biji gitu kan. Tapi misalnya kita cuman kayak mau ngecek kualitatif
feedback mengenai konsep iklan gitu, yang relatively mungkin lebih gampang, atau cuman pengen tahu consumer behavior kita gimana sih gitu. Itu kayaknya masih bisa kita moderasiin atau kita bisa running sendiri. Gitu. Yang simple gitu untuk tahu kayak key perceptual drivernya apa sih dari si konsumen ini. Oh, dia motivasinya adalah pengen kelihatan cool di antara teman-temannya. Itu masih bisa di running sendiri. Tapi untuk yang lebih kompleks kayaknya memang kita harus pakai research agency dengan metode kompleksnya gimana? white space contohnya. Oh. Atau repositioning project yang memang pekerjaannya tedious banget, terus kemudian kita benar-benar harus bisa menggali potential needs-nya dari si konsumen ini kalau dia melihat satu produk. Kira-kira produk itu cocok nggak sih kalau positioning statement-nya seperti ini? Atau proposition statement-nya seperti ini, sehingga setelah itu perlu analisa bahwa then need scopes-nya adalah di sini. Ini need scope-nya kira-kira konsumen yang karakternya seperti ini. Sehingga kita bisa memformulakan kalau misalnya dijadikan sebagai positioning strateginya atau proposition-nya tuh bentuknya kayak gimana sih nanti gitu. Tapi kalau misalnya cuman ngomongin dulu, gue pernah ada di company yang kecil, kita nggak punya research budget yang besar, cuman pengen tahu siapa sih sebenarnya konsumen yang makan produk ini. Nah itu kita bisa cuman butuh bantuan recruiters, terus kemudian kita yang nanya sendiri gitu. Dari situ ketahuan, anak ini tuh sebenarnya profilnya begini. So buat gambaran di kepala kita, berarti konsumen kita kira-kira adalah orang yang begini, dan dia sebutannya apa ya? Datang dari misalnya satu statement dia, aku nggak perlu jadi ketua kelas, aku cukup jadi wakil ketua kelas aja. Oh berarti dia tipe followers, tapi bukan leader of the pack misalnya kayak begitu. Kayaknya kalau soal itu tuh masih oke untuk kita running sendiri, dan kelebihannya adalah kita jadi ngerti banget konsumennya kita kayak gimana. Kalau outputnya adalah bikin target consumer portrait, nah itu masih bisa deh di running sendiri gitu. Walaupun itu kan kayaknya ya insya Allah nggak ada bias dari marketingnya, karena dia sebenarnya pengen tahu target consumer portrait yang kita ajak ngomong tuh kayak gimana sih gitu. Gitu. Jadi sebenarnya ada plus minus sih kalau menurut gue gitu. Karena dulu pernah di client side juga dan ngelakuin riset sendiri karena gak ada budget. Dulu bias juga nggak? Bias pasti cuma biasnya dominan nggak? Dan karena kita, kan dulu di CMA ya, jadi kan kita masih jadi pagernya gitu kan, suara konsumen dari dalam lah. Jadi masih bisa ke bantu lah gitu. Masih di tengah-tengah lah ya. Di tengah-tengah. Cuman emang untuk metodologi yang lebih kompleks, kayak misalnya kita foundational study gitu ya, jobs to be done segala macam tuh kan butuh sampel yang banyak, kemudian juga butuh skill untuk interviewing segala macam. Nah itu baru kita pakai agency gitu. Dan ini ada kecenderungan lucu kalau orang marketing biasanya kalau si respondennya mengatakan sesuatu yang menurut dia tidak tepat mengenai brandnya gitu, dia berusaha mengkoreksi. Iya, atau at the end berusaha jualan gitu. Jadi padahal sebenarnya nggak perlu gitu juga. Biarin kan aja justru. Persepsi ya perlu malah kita gali kan, lagi ya kan? Kok bisa kayak gitu persepsinya, dari mana segala macam. Gue sepakat sebenarnya sama omongannya Mas Haris. Jadi meng-highlight masalah bias clear, bener bahwa challenge-nya orang internal, orang brand ngerunning research sendiri bias. Jadi itu menurut gue butuh jam terbang dan self awareness. Betul. Bahwa wah gue lagi bias nih. Ada sih metodenya. Kalau gue pribadi ya, ada metode untuk berusaha mendebias gitu ya. Nggak bener-bener hilang 100%, tapi kalau buat gue pribadi membantu. Gue pribadi orang yang suka ngelakuin research sendiri. Gitu. Nah, tapi memang gue juga nggak tutup mata bahwa benefit dari orang brand nge-research sendiri itu banyak banget. Betul. Kenapa? Karena gue tipikal orang yang suka terlalu kreatif kalau nge-research. Kuesioner udah ada, di tengah jalan banyak selipan itu, iya kan? Banyak follow up-nya karena jawabannya si responden ini justru yang men-trigger itu, yang dari awal nggak kepikir. Bener. Nah kalau kita pakai research agency, ya kalau di FGD room kita masih bisa chat lah, tolong follow up ini dong, tolong follow up itu dong. Tapi balik lagi nggak sesmooth ketika kita yang running sendiri. Karena ada jedanya, dia baca dulu, nyelesain ini dulu. Nggak in moment gitu. Nggak in moment, padahal kayak pas dia ngomong apa tembak lagi. Tunggu deh yang bagian itu kan. Nah
pertanyaan selanjutnya kalau gitu. Kalau ini bukan pernyataan, ini pertanyaan. Menyadari bahwa siapapun yang lakuin research itu pasti ada bias. Nggak ada orang yang nggak ada biasnya lah gitu ya. Lo harus jadi Dalai Lama dulu mungkin untuk nggak punya bias gitu ya. Tapi abis itu gimana sih sebenarnya kita bisa fair terhadap diri kita sendiri, terhadap kerjaan baik itu klien atau bos kita, dengan berusaha bisa identify ini gue lagi bias ini enggak. Ada triknya nggak? Wah, itu sih butuh jam terbang ya untuk bisa self aware bahwa oh ini gue lagi bias gitu ya. Jadi ya pasti training, di remind terus kalau muncul itu gitu ya, evaluasi. Tapi untuk bisa muncul kesadaran bahwa kita tuh bias kan kita harus tahu apa aja biasnya dulu nih. Bias sebagai researcher dan marketernya pas kita wawancara itu apa gitu. Karena kalau nggak kita nggak tahu bahwa kita terjebak di situ gitu. Cuman biasanya kalau kita ngeran FGD, IDS segala macam kan kerasa ya pas alurnya jalan. Kayaknya kalau karena gua nanya ini jadi dia jawabnya begini deh gitu. Itu kan kerasa ya. Gua kayak leading deh ini. Nanti berarti nextnya gua nggak boleh kayak gini nih urutannya. Yang punya jam terbang bisa begitu bisa tuh. Bisa ngerasa. Sama empati kan. Empati. Biasanya nggak punya empati. Gitu. Iya. Yang diajak ngobrol nggak nyaman juga mungkin dia nggak bisa ngerasain. Benar. Kayak gitu mungkin. Terus makin diarahin malah. Walaupun nggak dipungkiri bahwa banyak marketer juga yang belum bisa menggunakan empati itu. Betul. Gitu. Atau belum punya itu. Nah betul. itu mungkin yang akan lebih susah untuk bisa ngeran research sendiri kali ya. Bahkan mungkin masalah lebih fundamental ya, kalau dia nggak punya empati gimana dia bisa bikin sesuatu yang relevan buat konsumennya kan. Ya mungkin jadinya mengandalkan analytic skillsnya aja gitu. Cuman ngeliatin data tapi dia nggak bisa ngegali apa. Contoh kan misalnya gini, pada saat konsumen bilang iya, kita bisa merasakan beneran iya atau sebenarnya enggak nih gitu kan. Cuman permasalahan karena semua orang Indonesia baik aja, jawabannya iya gitu. Pada saat misalnya ditanya hal yang paling sensitif, kira-kira dengan harga segini mahal apa murah sih Bu? Murah gitu. Karena mereka nggak pengen kelihatan bahwa mereka tidak afford untuk beli itu. Begitu di launch, nggak laku gila-gilaan. Tiba-tiba 6 bulan harus write off sekian banyak packaging dan yang lain-lainnya. Padahal researchnya bilang bagus banget nih semuanya gitu. Nah itu tuh yang kadang-kadang apa ya? Balik lagi nih, memang butuh jam terbang marketingnya juga untuk bisa melihat underlying insight-nya gitu. Karena nggak bisa cuman plek-ketiplek ngambil apa yang mereka omongin. Kadang-kadang tuh what's beyond that, body language, gesture pada saat ditanya, mereka merasa comfortable atau enggak, beneran excited atau enggak. Itu yang kayaknya juga perlu dipelajarin sama marketer dan researcher gitu. Researcher mah udah pasti punya kan. Dan yang pasti kan harus paham konteks ya. Jadi salah satu metode favorit saya tuh adalah jobs to be done. Karena dia mempelajari jobsnya suatu produk atau kategori dalam konteks konsumsinya gitu. Benar. Jadi nggak cuma sekedar apakah dia menyukai produknya atau enggak gitu ya. Tapi di konteks apa sih sebenarnya job apa sih yang diperankan oleh si produk itu dalam kehidupannya si konsumen. Sehingga brand dia yang dipilih. Benar. Gitu kan. Jadi kadang-kadang kita nggak ngelihat konteks, kita langsung ngomong soal fitur, oh emotional benefitnya harus begini, harus begitu, tapi nggak meletakkan di konteks yang tepat gitu kan. Jadi ada buku judulnya gue lupa, mudah-mudahan benar ya, tapi Don't Fall in Love with the Problem, don't fall in love with the solution, fall in love with the problem, kan itu ya. Intinya kan adalah ketika kita terlalu fokus sama solusinya, seringkali tuh habis itu kita salah bahwa terus kita jadi posesif, over posesif sama si solusi ini yang padahal solusi ini tuh nggak solutif. Lo butuh solusi lain gitu. Tapi kalau lo fokus sama problemnya, lo kan punya agility kan untuk oh ternyata yang ini nggak jalan nih, kesini aja deh. Nah paradoksnya adalah suka nggak suka brand owner itu ya goalnya adalah dia harus suka, bukan harus ya, tapi dengan kesehariannya dia membuat dia punya keterikatan sama produk ini. Dan itu yang membuat dia jadi semakin sulit untuk bisa berdiri netral, untuk detach.
Karena dia udah fokus, ini kan solusi, produk ini solusi. Iya. Gitu. Jadi dia akan mencari caranya gimana caranya ini beneran jadi solusi nih. Benar. Ketimbang ngertiin sebenarnya problemnya apa sih. Iya. Nah itu kan jadi paradoks ya. Dan sebenarnya yang observasi saya adalah banyak yang sulit merumuskan masalahnya. Itu dia. Itu mau dari zaman kuliah ya merumuskan masalah penelitian gitu, sampai udah kerja ngerumusin masalah brandnya sendiri itu juga kadang udah salah mengidentifikasi masalahnya. Ya. Jadi mungkin dia bilang masalahnya produk, tapi sebenarnya the problem is bigger than the product kan kadang-kadang gitu. Betul. Padahal defining masalahnya itu udah 50% dari solusinya. Benar. Jadi datang ke agency mau product testing gitu ya. Padahal isu dia bukan di produknya gitu. Ada masalah yang lebih besar yang dia mungkin nggak aware. Gitu. Oke. Tapi kalau kita ngomongin soal itu ya balik lagi ya. Gue tim yang percaya bahwa product owner, brand owner itu boleh untuk ngelakuin research, tapi nggak semua orang. Orang-orang yang memang punya kematangan lah untuk bisa memisahkan diri lah, untuk bisa di-bias, untuk bisa di-touch. Karena apa? Karena beberapa kali ngerunning research juga dengan research agency, which banyak yang bagus hasilnya, tapi selalu ada satu konsistensi untuk research itu kan ya balik lagi kan bukan hitam putih ya, bukan apa ya, bukan kayak Who Wants to be Millionaire yang jawabannya hitam dan putih. Jadi ketika kita nanya, konsumen jawab, sebenarnya tuh dari berbagai macam jawaban itu dia tidak keluar dengan judul bahwa ini loh jawaban yang benar loh, gitu ya. Yang mau ngomongin ini loh, kan bukan gitu ya. Jadi kita butuh sensitivity untuk nangkap, oh ini nih insight-nya, oh ini nih solusinya. Benar. Which itu lebih mudah ditangkap ketika dilakukan sama brand owner karena dia punya konteksnya. Benar. Gitu loh. Bukan berarti researcher yang bukan brand owner agency gitu ya nggak bisa, tapi ya butuh jam terbang tertentu juga untuk begitu. Sama sebaliknya sama si brand owner butuh jam terbang untuk dia bisa detach sama ini supaya oke, gue tetap bisa clean kok gitu ya. Kan begitu ya. Nah, kalau gitu berlanjut lagi ke selanjutnya. Habis itu gimana dengan research output, research report, research result yang kan suka ada omongan bahwa hasilnya sih bagus. Tapi itu habis itu gue harus apa ya? Jadi kayak retorik aja. Between rhetoric and actionable insight. Gitu. Ya retorik contohnya gimana? Ya anything, wah nih konsumennya begini, itunya begini, itunya begitu, terus tapi habis itu nggak memberikan sesuatu ke, oke, terus habis itu gue harus apa nih? Memberikan gambaran tentang konsumen, tapi kan yang dicari kan sebenarnya bukan cuma gambaran tentang konsumen, tapi gambaran tentang konsumen terus yang kasih celah buat lo masuknya di sini ya. Nah, selalu ada research result yang ya udah nggak bisa diapa-apain, ya keren cuma buat dipublish doang gitu kan, bikin press con, ini begini ya, terus sudah selesai. Nah, kebayang nggak tipsnya apa? Apa sih kalau ada checklist tuh yang kita bisa lakukan untuk oh ini yang benar nih. Ini topiknya susah deh ini dari tadi. Ya kan emang. Sebenarnya kan ada dua aspek ya, market sama research gitu, marketing dan research. Kalau ditarik balik nih ya. Banyak researcher yang memang berangkat dari agency tapi nggak ada exposure ke marketing on the client side kan. Jadi findingnya itu pun juga mau ke translate ke activity-nya atau ke rekomendasinya mungkin jadi terlalu ngawang misalnya. Karena dia juga nggak tahu ini insight mana nih yang akan relevan nanti dipakai sama si kliennya gitu. Jadi emang butuh jam terbang tadi itu gitu. Pada saat dia nggak pernah ada di client side, dia harus tahu mana insight yang memang akan useful banget nanti dipakai sama kliennya. Jadi saya beruntungnya karena pernah di sana ya, pernah di client side, pernah di marketing, jadi dapat sense-nya gitu loh. Oh finding kayak gini nih bisa nih buat si brand nih, buat campaign-nya, buat apa gitu. Di sisi lain juga kan yang marketers yang coba ngerun riset sendiri, dia nggak ngerti teknik risetnya gitu. Nah, kayaknya kan gampang cuma wawancara doang ya, tapi banyak aspek dari metodologi dan segala macam yang kalau dia nggak hati-hati malah tadi kejeblos sehingga dia mendapatkan hasil yang cuma mengkonfirmasi apa yang dia pikirkan, tapi karena desainnya udah salah. Gitu. Nah, let's say prosesnya benar ya, terus dapat findingsnya. Yang observasi saya adalah banyak memang yang jadi punya kesulitan
dapat insight-nya terus harus ngapain gue sebagai marketer gitu. Jadi ada gap yang lumayan gede juga. Jadi sebenarnya perannya kalau orang agensi kayak saya ya harus bisa bantu nerjemahin insight kayak gini. Itu nanti biasanya kita bikin workshop sama klien gitu. Yeah. Jadi istilah kita tuh insight activation workshop. Jadi kalau gini kita bikin misalnya buat innovation gitu ya, innovation idenya gimana, atau buat communication nanti communication idenya gimana. Jadi harus ada next step yang menjembatani dua proses itu sebenarnya sih. Karena kalau enggak nanti apa yang didapat di risetnya nggak bisa ditranslate dengan baik di eksekusinya gitu. Karena ada gap masalah pemahaman gitu ya, dan mungkin juga penyajian data dari market research kan kadang-kadang sangat-sangat teknis gitu kan. Mungkin kalau kuantitatif tuh pakai metodologi ini itu canggih, tapi kliennya sendiri bingung gimana mau nerjemahin gitu. Waktu saya di klien saya dulu misalnya ada pakai agensi yang metodologinya canggih banget. Tiap kali kita mau presentasi ke manajemen, telepon dulu nih ke agensinya. Tunggu, kemarin lu data ini gimana nih maksudnya nih gitu kan. Gak mungkin tiap kali kita nelpon ke agensi gitu kan. Jadi agensinya juga harus bisa membahasakan findingnya tuh ke bahasa klien sebenarnya. Dan sama itu tadi nggak sih, balik lagi di awal, problem identification-nya clear dulu dari depan, bukan di ujung di belakang nih. Bener. Jadi seringkali kan gini ya, kita ngerjain sesuatu tuh anggaplah di depan udah ada nih, goalnya ini nih gitu, problemnya ini nih yang mau di-identify nih. Terus habis itu kita mulai bikin kuesioner. Terus kita seringkali kejebak jadi over complicating things gitu kan. Jadi semuanya kalau gitu detailnya ini aja, di-elaborate ke sini ke sana dan makin di-elaborate tuh sebenarnya makin nyebar. Betul. Yang sebenarnya balik lagi, ini sebenarnya kalau nggak ditanya juga nggak apa-apa. Nggak ngaruh sebenarnya ke hasilnya kan gitu ya. Terus lebih bahaya lagi ketika ternyata dari list of questionnaire lebih banyak yang tambahannya yang sebenarnya ini bukan intinya kan itu ya. Nah jadi ya kalau gue selalu ngelakuinnya sih ya tes itu ya, selalu ngecek, bikin set of questionnaire, terus habis itu ngecek. Dan ini sebenarnya teknik di bias yang gue selalu lakukan. Gue percaya begini, lo nggak bisa ngelakuin sesuatu dalam dalam satu rangkaian sekaligus. That's why makanya gue nggak percaya kerjaan seperti ini tuh bisa dilakukan dengan cepat. Karena apa? Karena ketika kita yang ngelakuin, ya siapapun itu ya termasuk research agency-nya, kita selalu harus butuh untuk detach dulu, untuk ninggalin dulu. Kalau gue gitu. Jadi gue kerjain sekonsentrasi mungkin, dielaborate sebanyak-banyak mungkin. Habis itu gue tinggalin. Gue nggak ngerjain ini lagi, nggak mikirin ini lagi. Gue ngerjain yang lain lah, gue main lah, nonton lah, apalah. Gitu ya, sehari, 2 hari, terus gue revisit lagi, gue lihat. Nah ketika gue balik, gue bisa ngelihat, bisa datang dengan fresh perspektif. Biasnya udah hilang tuh. Karena udah lepas tuh semua biasnya. Tuh, tapi biasanya nggak cuma sekali, kadang 2 kali. Nah tapi kalau di report, itu gue bisa 3-5 kali. Gue bener-bener selalu ngerjain konsen, detach, balik lagi ngerjain, detach, begitu ya terus. Sampai akhirnya bener-bener clear, iya ini deh. Dan indikatornya kalau gue adalah ketika begitu gue udah detach, gue balik lagi tuh yang gue rubah udah nggak banyak. Artinya kayaknya ini udah bersih nih, biasnya udah dibenerin nih. Nah seringkali nggak connect tadi antara retorik sama ini karena biasnya bermain, goalnya nggak clear, ininya melebar kemana-mana. Sebenarnya penting pas di depan ya, fase awal. Apalagi itu betul. Seringkali datang ke agensi, gue mau FGD. Nah, itu kan metodologi ya. Iya. Bener. Terserah deh gimana nih. Iya. Kadang-kadang bukan terserah gimana, gue mau FGD. Padahal sebenarnya ya udah langsung tapi solusi itu. Udah solusi bukan problem. Gitu. Bukan masalah gue kayak gini. Jadi lebih baik sih datang ke agensi itu ceritain konteksnya kenapa ada masalah kayak gini gitu. Kadang saya juga senang kalau dengar isu-isu internalnya gitu loh. Jadi menurut marketing begini nih, tapi menurut R&D begini dan interaksi di dalamnya itu kayak gimana dinamikanya. Jadi kita juga paham sebenarnya stakeholder di dalam tuh siapa aja. Gitu. Kalau buat gue research itu tuh untuk memvalidasi analisa kita. Kita punya analisa ngelihat set of data, terus kemudian kita punya beberapa assumption. Nah, research ini yang kita gunakan untuk memvalidasi assumption atau bahkan bilang bahwa enggak, assumptionnya salah, ternyata ada root cause yang lainnya gitu. Bukan root cause ya, tapi kayak ada hal yang bisa memvalidasi
bahwa isunya adalah bukan ini, tapi ternyata misalnya adalah brand perceptionnya, which is lebih besar lagi gitu. Itu yang pertama kali yang menurut gue sih harus dilakukan supaya clear dulu objektifnya apa sih. Betul. Begitu kita nge-brief research agency, kita mau bilang bahwa kita punya masalah dengan brandnya dari sisi 7 piece, ada masalahnya di A, B, C gitu. Nah jadi setuju banget dengan identifikasi masalahnya harus jelas dulu. Balik lagi ke pertanyaannya, hal yang kedua yang bisa mempengaruhi apakah outputnya cuma retorik atau actionable action plan adalah yang kedua bisa jadi metodenya salah. Nah ini pernah banget nih kejadian di gue nih, yang ternyata kita harusnya menggunakan balik lagi. Kita mau masuk ke market yang sangat fragmented banget sehingga keluarnya adalah ya ini mah cuman mainin jenis varian yang berbeda. Tapi kita nggak benar-benar dapet unique selling proposition yang benar-benar berbeda. Karena balik lagi, pada saat itu kita cuman pengen kayak kita mau masuk ke market ini nih, gimana sih caranya bisa punya USP yang strong? Apalagi sih sebenarnya yang bisa digali? Produk apa yang cocok buat market yang ini? Bener. Jadi akhirnya terlalu orientasi ke produk. Betul. Padahal sebenarnya perlu study yang agak lebih kompleks lagi gitu. Sehingga dari situ yang dilakukan adalah caranya 1, 2, 3 baru abis itu ke produknya. Kalau metode yang pertama kita mikirnya langsung produknya apa ya yang harus dikeluarin gitu. Bukannya malah menggali needs-nya dulu. Betul. Gitu. Karena kalau ngomongin balik lagi ya ke white space kan ada 2 approach ya. Keluarin produk yang benar-benar baru nggak ada di market sama sekali, kita create marketnya, atau mencari gap terhadap produk yang sudah ada. Terus kemudian kita kelihatan lebih different gitu. Bukan cuma dari sisi USP-nya lebih strong, tapi memang dalam tanda kutip produknya hybrid. Karena kita bisa menggabungkan ada beberapa needs jadi satu di dalam situ gitu. Karena itu juga bisa jadi solusi terhadap pertanyaan kita gitu. Dan itu gue ngerjainnya 3 kali. Pas ngelihat outputnya kok gini-gini aja ya. Dan setelah kita lihat outputnya, ya ini mah cuman masalah beda varian aja. Tapi kita akan dapetin volume yang kecil. Karena kenapa? Karena kita akan keluarin varian yang niche banget. Yang orang akan pakainya sesekali aja. Ya jangan keluarin produk yang kayak begini kali ya gitu. Setelah 3 kali ngerunning, ternyata kita sadar bahwa metodologinya salah gitu. Nggak bisa cuman dengan balik lagi. Dari awal tuh udah statednya adalah pengen bikin FGD. Padahal mungkin bukan itu gitu. Betul. Itu sih. Tapi kalau metodologi, bukan metodologi ya. Approach lah ya gue sebutnya approach. Research approach yang lo paling enjoy. Ini bukan masalah paling bagus apa enggak ya, tapi enjoy aja ngelakuin apa kalau kalian? Paling suka? Etnografi sih seru sih. Kenapa? Nggak tahu ya, buat gue untuk mengerti segala sesuatu tentang apa yang ada di dalam kepala konsumen tuh seru gitu. Approach-nya biasanya gimana sih? Lo ngelakuin etnografi atau lo minta agensi ngelakuin etnografi tuh? Nah kita gue sih belum pernah ngeran etnografi sama agency. Jadi kita ngeran kecil-kecilan internally gitu. Karena kebetulan CMI manager kita pernah melakukan dengan research agency. Terus kemudian dia ajarin ke kita gitu. Salah satunya contohnya adalah untuk kita tahu siapa sih profil consumer kita. Terus kemudian apa key perceptual drivernya dia. Dia pengen di-perceive seperti apa sih. Keluarlah statement-statement yang menurut kita tuh menarik, menurut gue menarik, bagaimana orang menggambarkan dirinya seperti apa di dalam society-nya. Gitu. Tapi apa ininya dengan IDI kah? IDI home immersion gitu. Oke. I see. Mas Haris apa? Banyak sih yang menarik ya. Pasti. Pastinya. Etno pasti menarik karena kita ngelihat mereka di konteks hidup yang lebih real gitu ya. Walaupun nggak seril mungkin karena kita nongkrongin dia gitu. Iya. Beberapa etno self-reported, mereka ngerekam sendiri, itu juga lumayan menarik. Melihat interaksi produk orang dengan produknya. Terus in-depth interview itu juga menyenangkan karena kita benar-benar menyelami hidupnya seseorang. Benar. Bahkan sampai orangnya nangis-nangis gitu kan, nyeritain hidupnya. Gitu. Artinya kan dia nyaman dengan kita dan banyak aspek-aspek di produk itu yang ternyata perannya cukup besar gitu di kehidupannya dia tanpa dia nyadarin itu. Terus favorit saya adalah semiotik. Semiotik. Apa itu semiotik? Silakan. Susah-susah gampang tuh. Gampang. Iya. Belajarnya 10 tahun. Nah, semiotik itu
Jadi gini, dia itu adalah studi mengenai simbol dan tanda. Jadi kan orang tuh yang dikonsumsi sehari-hari kan bukan produk ya, tapi kan simbol atau tanda yang melekat di produk itu. Analogi paling gampang tuh adalah misalnya kenapa orang mau beli tas Chanel atau Louis Vuitton yang harganya puluhan juta. Kalau secara fungsi sama persis sama tas kresek kan. Simply karena logo brandnya itu ada di situ. Karena meaning yang melekat di Bener. di brand itu gitu. Dan yang dipelajari adalah sebenarnya bahwa yang dikonsumsi kita sehari-hari adalah simbol dan tanda, dan brand sendiri kan adalah satu susunan simbol kan. Kita merancang simbol-simbol itu untuk meyakinkan konsumen bahwa ini adalah produk yang tepat buat dia gitu. Dan mereka mengkonsumsi simbolnya secara bawah sadar. Betul. Dan simbol itu juga berubah seiring waktu gitu. Jadi yang kita tangkap bukan dari wawancara konsumennya, tapi kita nangkep simbol-simbol apa sih yang lagi berkedip-kedip di radar yang masih tipis-tipis gitu ya. Itu kira-kira nanti akan ngubah persepsi konsumen, perilaku konsumen ke depannya kayak gimana gitu. Oke. Itu menarik. Immersive study juga menarik. Tapi gue menyebut sesuatu yang belum kalian sebut. Apa tuh? Biometrik kalau gue. Oke. Gue selalu suka biometrik karena less bias. Ya udah reaksi biologis mau gimana. Biometrik anyway itu kan kalau orang awam taunya tuh lie detector. Which dia ya manusia bukan berarti nggak bisa dibohongin ya alat-alat ini ya. Tapi butuh orang di level udah psycho yang bisa ngebohongin alat ini kan. Karena kalau enggak itu sebenarnya ya kita manusia kan diciptakan baik, jujur gitu ya. Jadi ketika kita bohong pun yang bohong ya mulut, tapi reaksi biologis tuh enggak. Jadi ngedetect dari detak jantung, respiratori, terus habis itu bahkan pori-pori. Menurut gue sih cukup eye opener sih, kayak wah anjir bisa begitu ya. Iya. Gitu. Dan less bias aja sih, walaupun mentranslate-nya bisa jadi bias. Karena ya hasilnya kan nggak langsung oh dia suka, oh dia enggak. Bahkan ketika kita pakai EEG ya buat ngukur gelombang otak kan hasil ngomongnya kan bukan suka atau nggak suka. Tapi gelombang yang mana yang teraktivasi kan. Dan challenge-nya kan dia lebih bicara soal what-nya ya, belum why-nya. Betul. Nah begitu kita berusaha mentranslate ke why, nah biasnya dia tuh mulai masuk tuh framingan kita. Kenapa kok ngelihat iklan ini bagian otaknya berkedip-kedip gitu. Apa yang dia suka dari situ. Kenapa gitu. dia. Benar. Tapi itu justru yang bikin gue suka adalah karena kita nggak start with something random aja gitu. Jadi triggernya dikasih, tinggal terus habis itu berusaha nyari kenapa begini ya, kenapa begitu ya. Anyway, berarti kalau balik lagi, researcher tuh nurture apa nature? Dua-duanya pasti. Tapi dominan mana kalau menurut kalian? Aspek-aspek nurture-nya tadi ya, kalau bicara karakter kan kayak empati segala macam gitu. Terus itu nurture? Nature. Itu nature. Oke. Terus intelijensia itu juga penting. Nature. Karena ya itu nature ya, bawaan gitu. Itu udah pasti gitu. Karena ya jadi researcher emang harus punya intelijensia yang cukup tinggi. Gitu kan. Oh itu bukan nurture? Nature-nya dulu nggak sih? Terus baru nanti di nurture. Iya. Itu punya juga, modalnya dulu. Iya. Jadi nature apa nurture? Lebih dominan. Kalau suruh pilih nih, milih ada orang kandidat gajinya sama, kualitasnya sama, tapi terus habis kita lihat oh di yang satu nature, satu nurture. Kalau dari observasi dan pengalaman merekrut researchers gitu ya, mungkin saya akan cenderung ngambil yang secara nature-nya memang ada bakatnya. Sama lo juga? Karena lebih gampang. Apanya lebih gampang? Dibentuknya dan dibikin lebih pintar gitu. Kalau udah ada instingnya dari awal, kalau udah logiknya tuh dapet, harusnya lebih gampang gitu ya untuk diajarin dan di sharpening. Bahkan mungkin nggak perlu diajarin, cuma dikasih jam terbang aja kan? Bisa jadi. Kan ya satu empathy, terus kedua kan suka nggak suka research itu kan juga tentang recognizing pattern kan? Betul. Benar. Nah ya kayak kita running test IQ itu kan sebenarnya kan tentang pattern kan? Analytical skill kan? Iya kan? Nah kalau itunya nggak kuat, mau diajarin. Iya, apalagi riset kualitatif ya. Iya. Itu kan dia harus nyari pattern, kelompokin yang pattern-pattern sejenis. Benar.
kurang seru jawabannya sama. Iya. Ya. Walaupun- Gue pikir ini jadi debate yang susah. Iya. Ternyata sepakat gitu ya. Iya. Nggak, tapi itu sih ada orang-orang berbakat yang gue banyak temuin ya. Pernah kerja sama orang yang sama-sama kuatnya, tapi yang satu tuh kuat banget di nature, yang satu di nurture. Gue tetap lebih nyaman ngerunning sama si yang nature, walaupun brutalnya ampun-ampun nih, kreatifnya gila-gila nih. Yeah. Running FGD banyak yang keluar dari, bukan keluar, pengembangannya ya. Pengembangan dari kuesioner tuh banyak, tapi dapetnya lebih banyak ketimbang yang ini tuh. Sama satu lagi yang kedua adalah satu hal yang relatif lebih sulit di nurture, itu kan gimana lo bisa bikin orang nyaman. Coba kalau suruh nge-training gimana sih, karena suka nggak suka ya, konsumen itu begitu responden waktu lo tanyain, kan pertama dia harus nyaman dulu. Kalau dia nggak nyaman dia nggak kebuka. Jadi nggak bisa kayak nginterview Betul. terdakwa gitu kan. Itu dia. Dan itu ya lo bisa bikin checklist, tapi sehebat-hebatnya lo bikin checklist, akan selalu ada momen checklistnya udah centang semua, kok masih nggak kebuka. Iya, bener. Nah kalau orang nature dia nemuin bisa aja gitu. tuh. Bahkan begitu dia ketemu, ini mah nggak ngaruh nih checklist, gue buang aja deh. Udah dia pakai gaya bebas, kebuka deh. Dan dua hal yang gak tau yang selama ini susah banget ditumbuhin tuh, satu curiosity. Terus yang kedua tuh resourcefulness. Resourcefulness tuh gimana? Ditanya apa aja bisa. Jual Bukan, mobil jadi bekas dia tuh bisa. punya berbagai cara untuk bisa menemukan sesuatu. Ya, ngegali. Ngegali sesuatu. Jadi kan kalau bicara soal market research itu kan kita berusaha memahami konsumen di habitat aslinya kan. Iya. Dan metodologi itu kan sebenarnya nggak sebatas di FGD, IDI, kuantitatif gitu. Tugasnya dia kan menggali gimana caranya supaya lebih bisa dapat pendekatan yang menggambarkan the real life situation-nya gitu. Dan itu artinya butuh orang yang resourceful untuk mempertanyakan sendiri metodologi yang kita sudah pakai selama ini, mengembangkan yang baru, gali yang baru. Kayak tadi ada biometrik dan segala macam itu kan contoh dari orang yang resourceful untuk nyebrang ke neuroscience gitu, untuk gali gitu kan. Dan kadang misalnya bikin desk research ya, sesimpel itu deh. Desk research itu kan juga butuh resourcefulness buat gali. Oh kalau nggak bisa dapat dari source yang ini, coba gua gali dari source yang lain. Oke. Dan datangnya dari curiosity dulu. Dari curiosity dulu. Baru ke resourcefulness. Betul. Ya. By the way, karena topiknya itu dan waktunya udah mau habis, jadi pertanyaan terakhir, simpel aja jawabannya. Apa sih kalau gitu 3 hal yang menjadi dasar banget untuk orang jadi researcher? Researcher ini kan gak harus posisi profesional researcher ya, karena menurut gua marketer juga harus punya somehow capability as a researcher ya. Apa 3 hal? Siapa yang mau mulai duluan? Kita mulai dari researcher beneran aja. Silakan, ya kan? Bapak. Yang satu adalah analytical thinking ya. Apa? Analytical thinking. Analytical. Lu itu jawaban gue lagi. Iya makanya lu nggak mau jawab duluan. Iya. Makin belakang makin mikir nih kita. Ya, critical thinking lah ya. Karena ya dia harus bisa ngelihat sesuatu dari berbagai kacamata gitu kan. Terus juga mempertanyakan asumsi dia sendiri. Terus yang 2 udah kesebut tadi sebenarnya. Apa tuh? Curiosity sama Aduh, itu jawaban resourcefulness gue yang gitu. kedua Oke. lagi. Udah 3 itu ya. 3 itu sih. Ya udah lu deh. Next. Gua ambil sisanya. Boleh sama kan? Boleh. Tapi kalau 3-3-nya sama mah malu lah dia. Kompak lagi kayak tadi. Gue dulu nih. Jangan dong, nanti gue Gua gak ada dulu nih. jawaban nih. Jangan dong. Ini durasi panjang gara-gara dia doang nih, gara-gara dia mikir nih, kurang ajar banget ya. Menurut gue juga masih Nggak apa-apa, ada sama sangkut pautnya aja, dengan udah. insting. Iya udah nggak apa. Insting. Insting. Oke. Mesti masuk di dalam situ juga Oke. gitu. Gak semuanya harus pakai rational thinking gitu. Oke. Udah. Tambahan ya. Oh tambahan. Oke. 4 jadi ya. 4. Jadi 4. Oke. Kalau tadi tanya 3, gue jawab 4. Oke. Kalau gue empati mah pasti. Hmm. Kedua creativity. Creativity itu lebih aspeknya lebih gede. Creativity itu tentang gimana caranya ya gue bisa ngegali dia ya. Oh orangnya begini, caranya begini aja deh. Gitu. Termasuk creativity itu adalah kemampuan untuk recognizing pattern tadi.
Oh ini tuh sebenarnya kalau kayak gini bisa jadi gitu loh. Nyambung juga dengan analytical thinking tadi ya. Semacam itu. Ya. Walaupun analytical tuh relatif lebih gimana ya, sama yang tadi curiosity sih. Iya. Sama curiosity. Kalau orang nggak curious ya udah sih. Itu 3. So thank you. Topiknya menarik ya ternyata ya. Susah. Susah, makanya udahlah kita jadi Tapi ngurusin brand aja. Maka dari itu ya selalu saksikan Insighty di channel kesayangan marketing. Terus jangan lupa juga join TCL Consumer Lab, ada di sini. Makasih atas waktunya Mas Haris. Semoga nggak kapok jadi researcher dan semoga nggak kapok datang ke sini. Kita pamit undur diri. Selalu saksikan kita di channel kesayangan ini. Dah. Bye.